محمدا رسول الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad faza fawzan adzima. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini bisa melaksanakan kewajiban salat Jumat berjamaah. Semoga segala amaliyah ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada uswah dan qudwah kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya dari Rasulullah SAW. Hadirin sidang Jum'ah rahimakumullah, salah satu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu untuk senantiasa kita berpegang teguh kepada tali Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian Allah memerintahkan kita untuk mempererat ukhuwah Islamiyah, mempererat persaudaraan, sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman, innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang mukmin itu bersaudara. Persaudaraan di sini bukan persaudaraan darah, tapi karena atas keimanan yang tidak dibatasi oleh letak geografis, tidak dibatasi oleh warna, ras, dan keturunan. Siapapun di muka bumi ini, dekat ataupun jauh jaraknya, selagi dia beriman adalah saudara kita. Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Imran ayat 103 berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum 'ala syafa hupratin minan nar fanqadhakum minha kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, di ayat surat Al-Imran ini Allah mengawali dengan perintah wa'tasimu. I'tasama ya'tasimu artinya berpegang teguhlah kalian. Ini menggunakan fi'il amar. Hukum asal daripada fi'il amar menunjukkan kepada sebuah kewajiban. Al-aslu fil umur lil wujub. Asal dari perintah, asal dari amar adalah merupakan sebuah kewajiban. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa'tasimu, dan berpegang teguhlah kalian bihablillah, pada tali Allah.
Hablillah di dalam tafsir diantaranya Ibnu Katsir dan juga mufassir yang lain menyebutkan yang dimaksud dengan hablullah yakni kitabullah wa hablullah al-ma'dud minas sama'i ilal ardh. Dalam hadis yang lain disebutkan di dalam tafsir Ibnu Katsir, inna hadzal Qur'an huwa hablullahul matin. Yang disebut dengan tali Allah di sini adalah Al-Qur'an was sunnah. Dan ini sifatnya perintah, wajib hukumnya bagi orang yang beriman, orang muslim untuk senantiasa berpegang teguh kepada tali Allah. Maka di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, taraktum fikum amroini, telah kutinggalkan dua hal, telah kuwariskan dua hal, ma in tamassaktum lan tadilu abada. Siapa yang berpegang teguh kepada kedua hal itu, lan tadilu abada, tidak akan pernah tersesat. Apa kedua hal tersebut? Yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Mafhum mukhalafahnya bagi orang yang tidak berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah sudah pasti tersesatnya. Maka Allah memerintahkan di dalam surat Al-Imran ayat 3 ini, wa'tasimu, berpegang teguhlah kalian bihablillahi, dengan tali Allah, jami'an, seluruhnya, wala tafarraqu, dan janganlah tafarruq. Di sini kalau tadi perintah, kalau ini larangan. Allah menggunakan la nahi, larangan, dan al aslu fin nahi ditahrim. Asal daripada larangan menunjukkan kepada sebuah keharaman. Tafarruq, bercerai-berai, bermusuhan, itu sangat dilarang. Mafhum mukhalafahnya, setiap orang yang beriman wajib hukumnya menjaga ukhuwah. Wala tafarraqu, jangan bercerai-berai. Karena setiap muslim, innamal mu'minuna ikhwah, semuanya adalah bersaudara. Jangan karena hal yang sepele, karena beda pilihan politik, karena beda hal-hal yang sifatnya furu'iyah, kemudian menyebabkan yang prinsip bubar. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, ukhuwah itu hukumnya wajib, kategorinya usul, prinsip. Karena dalam Islam itu ada yang wilayahnya usul, ada yang wilayahnya furu'. Kalau usul itu hal-hal yang prinsip di dalam Islam. Ukhuwah, persaudaraan itu prinsip. Apalagi yang prinsip, kitab suci prinsip, kiblat prinsip, rukun iman, rukun Islam prinsip. Tapi selain daripada itu, yang sifatnya furu'iyah itu bukan prinsip. Jangan gara-gara karena bangun dari mau ruku, mau sujud dari ruku, telapak tangan dulu atau kepala dulu, atau lutut dulu. Gara-gara hal yang sepele, wilayah furu'iyah menyebabkan perpecahan. Gara-gara kunut dan tidak kunut, gara-gara ketika baca surat Al-Fatihah jahar dan tidak jahar, baca dan tidak baca, itu menyebabkan bercerai-berai. Padahal itu wilayah furu'iyah yang bukan prinsip, tidak membatalkan sholat. Ketika sujud mau tangan dulu ataupun mau lutut dulu, tidak membatalkan sholat. Mau kunut ataupun tidak kunut, tidak menyebabkan batal sholat. Itu adalah wilayah furu'iyah. Yang wilayah furu'iyah adalah wilayah tasammuh, toleransi, harus saling berlapang dada. Tetapi ketika wilayahnya sifatnya usuluddin, prinsip-prinsip dalam agama, syahadatnya beda, kitab sucinya berbeda, kiblatnya berbeda, maka itu adalah wilayah prinsip. Maka Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Imran ini melarang kita untuk bercerai-berai, berpecah belah. Wala tafarraqu, janganlah tafarruq. Jangan berpecah belah. Karena
umat Islam dimanapun adalah saudara kita. Gara-gara kondisi hari ini saudara kita di Palestina, ada yang pro kontra, ada yang menyatakan bahwa Hamas ini siapa yang mengendalikan dan seterusnya. Padahal kewajiban kita adalah bagaimana kita merasakan saudara kita di sana. Karena kata Rasulullah SAW dalam sabdanya, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak termasuk seseorang itu beriman sebelum dia mencintai saudaranya seperti mana mencintai dirinya sendiri. Bahkan di dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda, la tadkhulunal jannah hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu. Tidak akan kalian masuk surga hatta tu'minu, sampai kemudian kalian beriman, wala tu'minu hatta tahabbu, dan kalian tidak beriman sampai kalian saling menyayangi, saling mencintai. Juga dalam hadis yang lain, perumpamaan seorang muslim, Rasulullah SAW bersabda, mathalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim mathalul jasad. Perumpamaan kaum mukminin di dalam cinta kasih mereka dan kasih sayang mereka dan perhatian mereka bagaikan satu tubuh. Idastaka minhu udwan tada'a lahu sa'iril jasad. Apabila salah satu bagian tubuh merasa sakit, maka yang lain pun merasa sakitnya. Itu gambaran ketika kita salah satu bagian tubuh kita sakit, maka seluruh tubuh kita pun ikut merasakannya. Kita tidak bisa tidur. Pun demikian halnya dalam persaudaraan. Saudara kita hari ini sudah lebih dari 1.000 di Palestina yang syahid, yang meninggal. Kemudian apa yang harus kita lakukan? Harusnya kita seorang mukmin merasakan bagaimana rasa sakitnya, rasa pedihnya dalam kondisi yang luar biasa seperti ini. Maka minimal kita, kalau kita tidak bisa membantu secara fisik karena memang tidak memungkinkan, minimal kita apa yang bisa lakukan? Minimal doa. Karena doa, kata Rasulullah SAW, silahul mu'minin ad-doa. Senjata bagi orang yang beriman adalah doa. Dan itu bukti daripada keimanan kita. Jangan kemudian kita ikut-ikutan mencaci maki kepada para pejuang, para mujahid, atau bahkan membela musuh-musuh Islam, musuh Allah yang jelas-jelas Yahudi laknatullah. Mereka hanya tamu tahun 1947 masuk ke Palestina, yang kemudian hari ini lebih dari 90% mereka kuasai. Umat Islam begitu baiknya, dan hari ini bagaimana bertahun-tahun kemudian umat Islam di Palestina terus-terusan dibombardir, diserang, dimusuhi. Karenanya kita sebagai muslim tentunya bagaimana kita minimal mendoakan saudara kita di sana. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian di dalam surat Al-Imran ayat 103 Allah melanjutkan, setelah perintah kita untuk senantiasa berpegang teguh kepada tali Allah, kemudian larangan untuk bercerai-berai, untuk bermusuhan. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Ayat ini berkaitan dengan suku kabilah terbesar di Madinah, yaitu suku Aus dan Khazraj. Mereka sebelum datang Islam senantiasa berperang, senantiasa bermusuhan. Kemudian Rasulullah SAW datang, Al-Islam datang, maka
mereka menjadi persaudaraan, mereka saling menyayangi, mereka saling mencintai. Wadhkuru ni'matallah, dan ingatlah atas nikmat Allah kepada kalian. Id kuntum a'daan fa'allafa baina qulubikum. Ketika dahulu pada masa jahiliyah kalian bermusuh-musuhan, kalian saling membunuh. Bahkan di dalam riwayat lain disebutkan selama 120 tahun. Suku Aus dan Khazraj, sebuah kabilah, dua kabilah besar di Madinah, terus-terusan bertikai, saling membunuh, berperang terus-terusan. Kemudian lahir Islam, hadir Islam, maka mereka menjadi saudara yang kemudian saling menolong dalam ketakwaan, dalam rangka untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa, dalam kebaikan berta'awun. Maka hari ini ketika Islam datang sampai kepada kita, tentunya kita berikhtiar, berusaha bagaimana supaya kita kokoh, kuat persaudaraan kita. Dan tentunya itu tidak mungkin terjadi kecuali di antara kita, nafsi-nafsi kita, pribadi-pribadi kita berusaha keras untuk mewujudkannya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ar-Ra'd ayat 11, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum kecuali atau sampai kita berusaha merubahnya. Karenanya kita berusaha. Setelah datang Islam, setelah datang ajaran Islam yang menginformasikan kepada kita untuk senantiasa mempererat ukhuwah, silah ukhuwah, mempererat persaudaraan di antara kita, karena haram hukumnya bercerai-berai. Dan ini terjadi kepada suku Aus, kabilah Aus dan Khazraj. Id kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum. Dahulu kala masa jahiliyah mereka bermusuh-musuhan, fa'allafa baina qulubikum, kemudian Allah satukan di antara hati-hati mereka. Allah menggunakan baina qulubikum, fa'allafa baina qulubikum, bukan fa'allafa bainakum. Kalau fa'allafa bainakum adalah dikumpulkan atau disatukan secara fisik. Jadi ini menunjukkan bahwa persaudaraan di dalam Islam tidak terbatas oleh negara, tidak terbatas oleh jarak, tidak dibatasi oleh ras, warna kulit dan sebagainya. Semuanya selagi Allahnya satu, Muhammadnya Rasulullah, Rasulnya Muhammad, kitab sucinya Al-Quran, kiblatnya Ka'bah, itu adalah saudara kita. Fa'allafa baina qulubikum fasbahtum binikmati ikhwana, maka menjadilah mereka mendapatkan nikmat yang luar biasa, yaitu nikmat persaudaraan. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, maka di khutbah ini khatib mengajak mari kita untuk sama-sama berdoa, sama-sama peduli terhadap kondisi saudara kita, terutama saudara kita yang sedang dijajah, yang sedang dibombardir hari ini. Karena sabda Rasulullah SAW dalam hadis yang lain, "Man asbaha la yahtam bi amril muslimin falaysa minhum." Barang siapa yang bangun di pagi hari kemudian dia tidak pernah peduli terhadap nasib suatu kaum, maka bukanlah golongan Rasulullah SAW. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, mari kita tingkatkan doa-doa kita, tingkatkan keimanan kita, tingkatkan ketakwaan kita, dan kemudian kita tingkatkan jiwa isar, jiwa peduli terhadap saudara kita, minimal dengan yang bisa kita lakukan. Karena dalam hal keimanan
Allah Subhanahu wa taala memerintahkan fattaqullaha mastata'tum. Kita melakukan kebaikan, kita melakukan pembelaan pada saudara kita mastata'tum. Apa yang bisa kalian lakukan? Mampu kita dengan harta, mampunya kita dengan doa. Semoga saudara-saudara kita di Palestina Allah berikan kemenangan. Semoga Allah berikan kemampuan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemerdekaan terhadap saudara kita di Palestina. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa 'ala alihi washabihi ajmain. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya minhum wal amwat innaka antas sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wansurnal muslimin wahidul Allahumma subhahum wajma kalimatahum 'alal haqq waqsir syaukat ad-dhalimina waqtu bis salam wal amna bi ibadil ajma'in. Allahumma ij'al islam wal muslimin wa adil kasyirka wal musyrikin wansur ibadakal muwahhidin al mukhlisin wahdul min khadalal muslimin wa damir a'dana wa a'da'ad-din wa alil kalimatika ila yaumiddin. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allah mansur mujahidina fi Palestin. Allah mansur mujahidina fi Gaza. Allah manji ikhwanana al-muslimin fi al-mustad'afin fi Palestin. Allah matub bihim warhamhum wahrijhum min daiki wal hisar. Ya Allah, turunkanlah pertolongan-Mu pada mujahid Palestina. Ya Allah, selamatkanlah saudara-saudara kami kaum muslimin yang lemah di Palestina. Ya Allah, sayangi dan kasihilah mereka dan keluarkanlah mereka dan dari pengepungan dan keadaan sempit yang mereka alami saat ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Aqimis shalah.